Baik, pada video ini kita akan melakukan instalasi beberapa tools yang dibutuhkan dalam mempelajari database MySQL atau MariaDB. Nah, tentu saja yang pertama kita harus menginstal yang namanya MySQL atau MariaDB. Nah, di sini ada dua versi ya, ada yang versi server dan ada yang versi klien. Bedanya, kalau yang server itu kita hanya menggunakan servisnya saja atau layanannya saja. Tetapi untuk versi yang klien, kita bisa meremote ya atau mengendalikan versi MySQL atau MariaDB server tersebut. Jadi engine-nya atau mesinnya itu berada dalam MySQL atau MariaDB server. Nah, pertama pasti teman-teman sudah terbiasa ya dengan aplikasi yang namanya XAMPP. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di situs apacheprand.org. Kemudian kita download XAMPP. Nah, kelebihannya XAMPP ini sudah terbundel ya atau sudah disatukan beberapa aplikasi yang umumnya kita butuhkan seperti PHP, web server Apache, database MySQL atau MariaDB. Nah, di sini terdapat 3 sistem operasi yang umumnya digunakan dalam menginstal XAMPP. Yang pertama ada yang varian Windows, Linux, dan macOS. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstal XAMPP di Windows, tetapi kita tidak menggunakan versi yang installer ya. Nah, kalau teman-teman mendownload versi yang tertera seperti yang di layar ini ya, ini adalah versi yang installer. Nah, tetapi kita akan menggunakannya yang versi portable karena lebih hemat waktu dan sama saja gitu. Tidak ada perbedaan antara yang installer dengan yang portable, hanya proses instalasinya saja yang berbeda. Nah, untuk itu silakan teman-teman pilih bagian more download. Nah, nanti kita akan diarahkan ke repository sourceforge.net ya. Nah, di sini merupakan beberapa kumpulan XAMPP yang ada di dalam situs apacheprand.org. Nah, kita pilih yang XAMPP Windows. Kemudian di sini ada berbagai macam versi ya. Mulai versi 8, ini versi yang terbaru saat videonya dibuat, versi 7 dan versi lainnya. Ini sangat banyak ya di sini karena semuanya XAMPP ini terkumpul di bagian SourceForge. Nah, di sini saya akan mencoba mendownload yang versi 7.2. Jadi silakan teman-teman sesuaikan aja mau yang versi mana saja karena sama aja ya. Kita tidak menggunakan versi PHP-nya, kita hanya menggunakan versi MySQL-nya. Jadi tidak perlu khawatir tentang perbedaan versi XAMPP. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam jenis ya, ada yang ekstensinya 7-zip, zip, installer, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau yang portable di sini ada tertera ya, portable Windows X 64, berarti ini untuk 64 bit. Dan pastikan teman-teman sudah tidak menggunakan sistem operasi dengan arsitektur 32 bit ya. Karena untuk exam yang terbaru semuanya hanya mendukung versi 64 bit. Nah, untuk itu silakan teman-teman download versi yang portable. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Nanti hasilnya seperti ini ya, XAMPP portable X64 7.2. Nah, kemudian sekarang kita akan mendownload lagi ya MySQL Workbench. Nah, MySQL Workbench ini merupakan tools alat bantu untuk meremote ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai MySQL kliennya. Jadi kita bisa melakukan perintah query di dalam MySQL Workbench. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan terminal atau command prompt ya atau konsol. Tetapi bagi teman-teman yang memang tidak terbiasa dengan berbasis teks ya, lebih baik menggunakan MySQL Workbench karena sudah berbentuk GUI tampilannya. Kemudian kita download now. Nah, kemudian di sini kita akan memilih sistem operasi yang kita gunakan ya. Dan ini bisa digunakan di berbagai macam jenis sistem operasi mulai dari Windows, Linux sampai macOS. Jadi ini bisa multi platform ya.
nggak cuma satu sistem operasi saja. Kemudian kita pilih download ya di sini. Nah, nanti kita tinggal klik yang no thanks, just start my download. Jadi kita nggak usah login untuk mendownloadnya. Nah, kebetulan saya juga sudah mendownloadnya ya. Nah sekarang kita akan mengekstraknya. Ini kita ekstrak aja. Bisa menggunakan WinRAR atau WinZip atau 7zip ya atau sejenisnya. Kemudian ekstrak file. Nah, kemudian kita ekstrak di local disk C. Kita oke, kita yes, kita tunggu sampai proses ekstraksi selesai. Baik, sekarang proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita coba ya melihat di bagian local disk C. Kemudian kita buka folder atau directory exampp-nya. Kemudian di sini silakan teman-teman pilih exam control ya. Kemudian pilih bahasanya, kita pilih yang Inggris. Nah, di sini kita akan menjalankan service atau layanan MySQL saja. Jadi kita start aja ya di MySQL-nya. Kemudian kita allow. Nah, sekarang kita bisa menggunakan MySQL. Jadi kita tidak akan menggunakan phpMyAdmin ya, karena phpMyAdmin itu membutuhkan web server Apache. Jadi kita hanya menggunakan MySQL saja. Nah, selanjutnya kita akan menginstal MySQL Workbench Community. Nah, di sini MySQL Workbench meminta kita untuk menginstal Visual C++ versi 2019. Nah, untuk itu video ini akan saya skip dulu. Saya akan menginstal Visual C++ 2019 terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan proses instalasi MySQL Workbench Community. Kita klik 2 kali aja. Kemudian kita next. Nah, sekarang kita klik finish. Nah, ini merupakan tampilan utama dari MySQL Workbench. Nah, tapi sebelum kita menggunakan tools MySQL Client ya, alangkah baiknya kita bisa mengakses atau sedikit menggunakan ya MySQL atau MariaDB menggunakan CMD ya kalau di Windows. Oke, kita ketik aja CMD. Nah, sekarang kita akan mengarah ke directory exam. Silakan teman-teman ketikkan cd kemudian titik 2 kali ya. Enter, cd lagi, titik 2 kali, enter. Kemudian kita masuk cd exampp. Kemudian cd MySQL, cd bin. Kemudian kita ketikkan MySQL dash atau minus ya. Kemudian nama usernya, nah di sini kita singkat aja, namanya jadi U. Kemudian nama usernya root ya. Nah, karena di XMPP ini root ini tidak memiliki password, maka kita tidak usah melakukan input password. Kita langsung aja tekan enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke MySQL, tetapi di sini tertera tulisannya MariaDB ya. Jadi sama saja MySQL dan MariaDB, yang membedakan hanya lisensinya saja. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah-perintah MySQL atau MariaDB kepada DBMS. Contohnya show data bases ya. Nah, di sini kita bisa melihat database apa saja yang sudah kita miliki. Nah, ini ada 4 database default dari XMPP ya. Kemudian kita bisa keluar dari command prompt MySQL dengan perintah exit ya. Kemudian di enter. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menghubungkan atau mengkoneksikan MySQL Workbench dengan MySQL atau MariaDB. Nah, silakan teman-teman pilih MySQL connection ya. Kemudian kita pilih yang tanda plus. Nah, di sini untuk connection name-nya silakan teman-teman tulis sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Di sini saya contohkan koneksi. Kemudian untuk host name-nya ini nggak usah diubah ya, atau portnya nggak usah diubah, biarkan saja karena ini merupakan bawaan dari si MySQL-nya. Kemudian username-nya root dan passwordnya juga tidak usah di setting lagi ya, karena kita hanya menggunakan settingan bawaan. Kemudian teman-teman pilih OK, atau sebelumnya pilih tes koneksi dulu ya. Nah, kemudian continue anyway. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita pilih OK. Kemudian kita klik bagian koneksi.
Ini kita hilangkan saja. Continue anyway. Nah, silakan teman-teman pilih ke bagian tab schemas ya, atau skema. Nah, ini adalah database yang kita miliki, kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau mengetikkan perintah membuat database ya, di sini contoh create database latihan. Nah, ini tinggal di blok, kemudian kita jalankan ya, atau execute. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita bisa melihat dengan perintah show database ya, seperti yang di command prompt tadi. Kita blok, kemudian kita jalankan. Nah, di sini ada penambahan ya, yaitu database latihan. Nah, jadi MySQL Workbench ini bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi. Tapi ada beberapa kekurangannya. MySQL Workbench ini hanya terkoneksi jika teman-teman menggunakan MySQL atau MariaDB saja. Tetapi di sini saya ada tools yang cukup powerful, yaitu JetBrains Data Grip. Nah, ini merupakan tools yang cukup powerful dan berbayar ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan free trial. Jadi teman-teman bisa menggunakan selama 30 hari untuk mencoba tools tersebut. Nah, kemudian kita pilih. Nah, JetBrains Data Grip juga ini merupakan tools yang cross platform ya. Artinya bisa digunakan di Windows, di Linux, dan di Mac. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkannya ya, atau mengkoneksikannya. Nah, di sini kita klik file, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih data source, kemudian di sini kita memilih MariaDB ya. Nah, di sini akan muncul name ya. Ini untuk nama koneksinya. Kemudian portnya sama ya seperti tadi yang di MySQL Workbench. Usernya kita tambahkan di sini root. Kemudian kita klik test connection. Nah, di sini tidak menemukan driver. Untuk itu kita bisa mendownload driver filesnya. Nah, ini sedang melakukan download. Nah, kelebihannya selain bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi, JetBrains Data Grip juga bisa menggunakan tidak hanya MariaDB saja ya. Contohnya di sini ada banyak DBMS, baik yang relasional maupun yang NoSQL. Ini bisa kita remote ya, atau kita gunakan menggunakan JetBrains Data Grip. Oke, sekarang kita test connection. Oke, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita oke. Nah, sekarang kita bisa melihat di bagian database ya di sini. Kemudian ini adalah nama koneksinya. Nah, di sini kita bisa memberikan perintah SQL terhadap MySQL maupun MariaDB. Misalnya kita ketik show database ya, seperti ini. Kemudian kita klik bagian execute ya, atau control enter. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari query yang kita jalankan. Nah, ini hampir sama ya seperti MySQL Workbench, tetapi kalau saya lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan JetBrains Data Grip. Tapi dengan konsekuensi ini berbayar ya. Tapi teman-teman bisa menggunakannya selama belajar MySQL selama 30 hari. Baik, sekarang kita akan melanjutkan instalasi XAMPP di Linux. Nah, di sini distro Linux yang saya gunakan adalah Linux Mint. Nah, pertama silakan teman-teman download dulu ya. Nah, caranya sama seperti langkah sebelumnya yang mendownload di Windows, tapi teman-teman silakan pilih yang Linux. Nanti teman-teman akan mendapatkan file XAMPP dengan ekstensi .run. Nah, di sini agak berbeda ya cara installnya, tidak seperti di Windows. Teman-teman silakan buka terminal. Kemudian kita arahkan ke direktorinya. Berarti ke download ya. Kemudian kita jalankan dengan perintah titik, kemudian garis miring, kemudian exam. Nah, ini langsung di tab aja ketika kita mengetik exa ya. Maka otomatis akan diarahkan ke file yang kita inginkan. Kemudian kita enter.
Nah, di sini ada peringatan ya bahwa kita tidak memiliki privilege atau hak akses. Nah, untuk itu ini kita oke aja dulu, tapi diulangi lagi perintahnya dengan menambahkan perintah sudo. Nah, ini caranya sama, tinggal di next next saja. Tapi nanti untuk cara menjalankannya ini agak berbeda ya, tidak seperti di Windows. Baik, sekarang proses instalasinya sudah selesai. Nah, ini bagian launch examnya ini kita hilangkan saja ya centangnya. Kemudian kita finish. Nah, untuk menjalankannya silakan teman-teman masuk ke mode root dulu ya dengan perintah sudo su. Kemudian kita masukkan perintah opt lampp start. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan Apache MySQL dan ProFTP. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam mode MySQL console ya, dengan cara opt lampp, kemudian bin, kemudian MySQL -u, kemudian root. Kita enter, dan kita sudah masuk ke dalam MySQL atau MariaDB console. Kita ketik perintahnya show databases. Nah, ini hampir sama ya seperti di Windows. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.